Nah, sebelum mulai, kayak biasa, gue pengen ngucapin makasih buat orang yang udah beli merchandise Distrik Anime. Makasih banget buat Naufal Amin sama Masaz Dwi Cahya. So, seandainya lu minat juga, silakan lu bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Nomor 1, Iruma dari cerita My Rimashita Iruma-kun. Si Iruma ini sebenarnya cuma manusia biasa yang berusaha bertahan hidup di dunia iblis dengan nyembunyiin identitas aslinya setelah diadopsi jadi cucu seorang iblis tingkat tinggi bernama Salivan. Nah, biarpun secara teknis sekarang si Iruma baru jadi calon raja iblis doang, tapi berkat kekuatan dari artefak kuno berbentuk cincin yang si Iruma punya, nih cowok jadi punya kekuatan yang justru lebih kuat daripada iblis di sekitarnya. Nomor 2, Beelzebub ketiga dari cerita Beelzebub. Hora, Kamadouma, Kamadouma. Nani yatten da omae? Baga, sakki kore kiitan da yo. Akiteru. Raja Iblis yang jadi biang kerok yang udah bikin hidup si tokoh utama di ceritanya makin dapat beban. Berhubung nih Raja Iblis tuh mager buat ngancurin sekaligus nguasain dunia manusia. Doi malah ngirim anaknya yang masih bayi buat ngelakuin hal ini. Dan bener aja, anaknya itu punya kekuatan luar biasa juga. Sekalinya nangis, pasti lingkungan di sekitarnya bisa langsung hancur. Nah, uniknya bayinya ini jinak sama si tokoh utama. Anaknya aja udah sekuat itu, apalagi babenya. Nomor 3, Diablo dari cerita Isekai Maoto Shokan Shoujo Dorema Jutsu. Awalnya manusia biasa, tapi tiba-tiba pindah ke dunia lain. Pakai wujud sama kekuatan dari karakter game yang pernah tuh orang mainin. Wujud barunya ini bernama Raja Iblis Diablo. Di dunia barunya itu Doi mampu ngebasmi ribuan monster yang padahal ada di bawah perintah Raja Iblis lain. Udah gitu, Doi punya banyak kemampuan yang kagak dimiliki sama lawannya. Plus, si Diablo ini juga udah ngelenyapin para petinggi Raja Iblis tersebut. Nomor 4, Anos Volley God dari cerita Mouga Queen. Zekto. Bakame, ore wa shinde mo give up nado shinai. Kagen shite mo shinu ka? Cowok reinkarnasian dari Raja Iblis terkuat sepanjang masa. Malahan katanya Raja Iblis ini pernah ngebelah dunia jadi 4 bagian, saking kuatnya. Dan bener aja, di wujudnya yang baru ini juga, kekuatannya belum hilang. Doi jadi murid terkuat di Akademi Iblis, sekaligus jadi terkuat lagi di dunianya. Migoto da. Obi o kurete yarou. Nomor 5, Sadao Mao dari cerita Hataraku Mau Sama. Omae mo akuma daigensui nara isagyoku kakugo o kimero. Akuishware. Nama aslinya Satan, tapi harga dirinya hilang setelah kalah ngelawan seorang pahlawan bernama Emi. Udah gitu, si Satan ini kabur ke bumi. Nah, berhubung di bumi tuh energi sihirnya lemah banget, si Satan juga jadi kagak bisa pakai kekuatan maksimalnya. Akhirnya tuh cowok terpaksa berbaur sama manusia biasa dengan ngambil identitas sebagai Mao Sadao. Tapi ya gitu, di dunia asalnya si Satan ini dulunya padahal kuat banget, sampai bisa nguasain dunia. Hentai Tenshi. Kami ni yurushi demo koe yo.
Nomor 6, Akira Fudo dari cerita Devilman Crybaby. Nih orang juga awalnya manusia biasa, tanpa sepengetahuannya, Doi dirasukin sama iblis kuat bernama Amon, yang kemudian bikin si Fudo berubah jadi Devilman. Uniknya, biarpun jadi iblis terkuat, si Fudo justru sering ngebasmi iblis jahat lain, yang sering ngebunuh manusia buat dimakanin. Nomor 7, Muzan Kibutsuji dari cerita Kimetsu no Yaiba. お前は何か思い違いをしているようだな。赤座。 Nih iblis sudah hidup sampai ribuan tahun dan susah banget dibunuh karena selain punya kekuatan fisik yang di luar nalar, si Muzan juga sampai punya 7 jantung, terus 5 otak, sampai punya organ saraf ekstra. Hal itu tuh berpengaruh banget sama kekuatan supernya. Ditambah lagi ketika manusia minum darah si Muzan, biarpun jarang, nantinya manusia tersebut bakalan berubah jadi iblis juga. 私はあなた様のために命を懸けて戦います。お前は私が言うことを否定するのか。Nomor 8, Itadori Yuji dari cerita Jujutsu Kaisen. バカが。ここで死ね。 Anak SMA yang dari sananya udah punya kekuatan fisik di atas rata-rata. Setelah makan artefak terkutuk berbentuk jari, si Itadori malah punya kekuatan Raja Siluman bernama Sukuna, yang sekarang bersemayam di jiwa si Itadori. Untungnya si Itadori ini bisa neken jiwa si Sukuna tersebut, jadi kagak berhasil dirasukin. Tapi seandainya si Sukuna berhasil ngumpulin semua jarinya, kagak bakal ada yang bisa ngelawan tuh iblis. 鼻から足場。 引っかかってや。ああ、取った。あれ？お前はつまらんな。 Nomor 9, Agutosai dari cerita Ichiban Ushiro no Daimon. 僕もバカな手に引っ掛けられるのは嫌いだ。気持ちはわかるよ。 Punya cita-cita jadi High Priest supaya bisa ngerubah dunia. Pas masuk akademi sihir bernama Yatagarasu, si Agutosai malah diramal bakalan jadi Raja Iblis di masa depan. Setelah rumor ini nyebar, semua murid lain jadi takut sama nih orang. Si Aguto punya tekad ngerubah takdir tersebut. Tapi ya kepribadiannya yang lain emang mirip Raja Iblis. Nomor 10, Rimuru Tempest dari cerita Tensei Shitara Slime Dataken. Gara-gara mati kena tusuk, si tokoh utama pergi ke isekai. Kemudian ngejelma jadi seonggok slime bernama Rimuru. Jangan salah, biarpun jadi slime, ternyata tuh slime punya kemampuan luar biasa kuat. Ambedo ini nantinya jadi bagian dari 8 Raja Iblis terkuat. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen nambahin atau request pengen dibikinin video apaan, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!